ngalami bermasalah tentang dengan kesehatan. Ya, yang dialami Mbak Vita ya. Itu biasanya kalau Tante Vita durasi haid itu kan kalau normalnya kan 5 sampai 7 hari ya kalau perempuan itu. Nah, kalau Tante Vita tuh durasi Kalau haidnya? aku tuh Mbak 2 minggu haid, seminggu selesai haid lagi. Berarti satu bulan bisa 2 kali. Iya, sebulan bisa 2 kali. Dan itu terus Mbak, nggak ada yang misalnya terus sedikit banyak gitu, nggak langsung kayak keran bocor kayak gitu. Jadi memang banyak yang dikonsumsi jadinya, ya obat hormon, ya obat penambah darah, ya obat penghenti pendarahan gitu. Jogja, ayo cucuk saja. Jogja memang luar biasa. Jogja. Salam syukur, salam bahagia. Jumpa lagi di Pojok AI. Ya, Pak Dewa Honor. Tema kali ini adalah Akliyah Sehat, di mana kita Akliyah mengupas kesehatan. Ya. Berarti ini temanya sehat tanpa obat. Tanpa obat. Iya. Kita di Akliyah kan memang sehat. Pasti sehat. Pasti sehat. Iya, kenyataannya seperti itu. Iya, betul. Ya, di sini kita menghadirkan bintang tamu. Kalau bintang di langit saudara sudah kita, banyak. anggota kita Akliyah. Iya. Namanya Mbak Vita. Selamat Mbak Vita, selamat datang di Selamat Akliyah. datang Tante Vita. Dan di sini pembina Akliyah yaitu Bapak Haji Agus Sumardoso. Selamat Bapak Agus. Selamat tamu ini. Ya selamat itu aja. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Kita lama nggak berjumpa, kita jumpa lagi gitu tuh di Akliyah. Iya. Kali ini akan membahas tentang kesehatan. Betul. Ya, Mungkin kesehatan kan kita perlukan dalam kehidupan. Betul. Apalagi di Akliyah kita harus sehat, pasti sehat. Harus sehat, Ya. wajib sehat. Karena sehat itu mahal harganya. Iya. Sejujurnya sehat itu nggak mahal. Oh, sehat itu Yang nggak mahal mahal. itu sakit. Oh iya benar, benar. Sehat kan tanpa obat. Oh kan? iya, Kalau betul, sakit betul. diobati. Iya, benar. Betul. Iya. Iya, benar. Di Nggak sini salah. kita kedatangan Mbak Vita akan menceritakan, kan Mbak Vita ini ungkrisan gitu loh. Ungkrisan itu apa? Iya. Ini translate-nya di bawah ini nanti ungkrisan. Ungkrisan. Moga Mbak Vita bisa bercerita. Mulai dari mana ini Pak Di? Iya, dari jenengan alami aja gitu Iya. kok. Mungkin udah berapa lama nih ikut di Akliyah dulu, terus habis itu kenapa kok tiba-tiba bisa masuk ke Akliyah gitu? Ada apa? Iya. Kalau masuk Akliyah itu sekitar tahun 2019-2020 apa ya? Awal pandemi. Awal pandemi. Iya. Karena tidak ada kegiatan. Iya, kenapa masuk Akliyah? Iya, karena itu tadi. Awalnya itu karena tidak ada kegiatan. Karena selama ini kan saya itu sibuk nganterin anak ngalor ngidulnya Tanggulon itu. Jadi kok ketoknya nggak ada waktu buat diri saya sendiri. Gitu. Terus kemudian ada pandemi. Kalau suami saya kebetulan juga sudah masuk gitu. Iya, masuk di Akliyah. Iya. Terus kemudian daripada di rumah mau ngapain juga. Terus diajak suami, ayo gitu. Akhirnya masuk gitu. Tentang desas-desus jenengan itu ungkris-ungkrisan tuh ceritanya diawali dari umur berapa gitu loh. Saya itu punya kelainan haid atau menstruasi ya. Haid gitu ya. Iya. Itu kungfu. Ini beda, haidnya beda. Haid siap. Ya. Ini beda. Coba deh jangan ceritakan itu. Saya awal dapat haid itu di usia SD 10 atau 11 tahun. Dan langsung itu deres dan panjang. Itu sampai berobat kemana-mana Pak. Ya ke dokter, ya ke alternatif, sampai rasanya itu lelah gitu.
Terus banyak orang bilang juga nanti kalau menikah akan sembuh. Ternyata enggak juga. Ternyata bohong. Iya, masih kambuh-kambuh lagi gitu. Dari SD sampai sekarang atau sampai SMA atau sampai masuk akliah. Sampai masih. Iya, jadi masuk akliah itu salah satunya juga saya itu sedang mengalami bermasalah tentang kesehatan. Ya, yang dialami Mbak Vita ya. Itu biasanya kalau Tante Vita durasi haid itu kan kalau normalnya kan 5 sampai 7 hari ya kalau perempuan itu. Nah, kalau Tante Vita itu durasi haidnya? Kalau aku tuh Mbak 2 minggu haid, seminggu selesai haid lagi. Berarti satu bulan bisa 2 kali. Iya, sebulan bisa 2 kali. Dan itu terus Mbak, nggak ada yang misalnya terus sedikit banyak gitu enggak. Langsung kayak keran bocor. Kayak gitu. Jadi memang banyak yang dikonsumsi jadinya, ya obat hormon, ya obat penambah darah, ya obat penghenti pendarahan gitu. Kalau misalkan dari dokter sendiri itu udah termasuk, maksudnya sakit apa gitu kan? Kalau diagnosanya penebalan dinding rahim, hiperplasia endometriosis kalau secara medisnya gitu. Terus bahasa dokter saya enggak dong tenan ya. Hiperplasia endometriosis. Saya itu taunya hipertensi itu. Itu kan jenengan ya, Pak. Enggak hipertensi. Sama hiper yang lain. Hiperaktif. Dan itu diagnosanya itu maksudnya dari SD itu atau setelah? Iya, dari SD itu Mbak. Jadi di 2015 itu sempat malah divonis kemungkinan ada cancer atau tumor di rahim. Iya, terus saya disuruh cek CA125 namanya kalau nggak salah. Itu sudah deg-degan, anak masih kecil-kecil nih aku gitu. Ternyata setelah dicek semua normal. Jadi memang penebalan itu karena ketidakseimbangan hormon menurut dokter. Jadi bukan karena keganasan penebalan itu tadi. Kalau ada keganasan berarti itu kayak tumor, cancer kayak gitu-gitu Mbak, kata dokternya seperti itu. Ya ini kita cut dulu dari SD sampai sebelum menikah ya. Sampai masuk akliah. Iya, masuk akliah. Ini kan kita nanti sesudah masuk akliah gimana nanti kan ya. Nah, ini kita tanyakan sebagai Pak Agus. Iya. Selaku pembina akliah, bagaimana itu proses seperti itu terjadi gitu loh. Ya, saya kenal Mbak Vita sudah posisinya seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu kalau Mbak Vita ini punya problem. Setelah dia cerita baru tahu. Tadinya biasa-biasa aja. Cuman saya sering bilang sama Bu Yayu itu, Mbak Vita kok pucat. Jadi mukanya itu pucat. Oh ternyata itu tadi kurang darah. Anemia. Ya, jadi kurang darah seperti itu kan. Wajahnya pucat, pasai. Pasi. Iya, pasi. Enggak pakai pucat pasi. Pucat pasi. Jadi pucat. Jadi pucat selalu lihat pucat aja kok pucat. Saya sering memperhatikan satu-satu kok pucat. Nah, ini ada apa kok pucat, nggak mau cerita. Nah, akhirnya saya tahu ya setelah Mbak Vita ini cerita tentang permasalahan dirinya itu baru tahu saya. Tadinya ya kita sama-sama bersih-bersih masjid, sama-sama ya kita jalani aktivitas setiap minggu sebagaimana biasa hari Minggu itu Pak De. Jadi ya sudah biasa aja karena nggak cerita ya saya nggak ngomong. Ya setelah dia cerita tentang permasalahan kok baru cerita. Ternyata ya itu tadi karena permasalahan itu tadi apa? Dinding rahim. Jadi ketika saya bercerita ke Bapak itu posisi saya 2 bulan berturut-turut tidak berhenti tuh haidnya. Sudah diobatin nggak berhenti tuh Mbak. Sudah. Minum obat juga udah. Iya, 2 bulan berturut-turut. Jadi udah yang ya Allah kok nggak berhenti dan itu nggak pakai ngerem gitu, terus gitu banjir terus. Jadi udah yang entek. Udah berapa dokter Tante dikunjungi?
Kalau dokter selama ini yang dari pegang saya dari SD sampai menikah itu ada satu. Itu Prof itu dokter kandungannya ibu. Kemudian satu lagi ada dokter kandungan itu yang nanganin kehamilan 3 anak. Nanti ada 2 dokter. Ada 2 dokter aja. Alternatif? Banyak kalau alternatif sampai merauke dari pijit, dari jamu, dari apa ya? Dari Sabang sampai Merauke. Secara agama juga ada alternatif secara agama. Dicoba jabu Pak dia ada. Terus Gitu. sekarang keadaannya Alhamdulillah normal. normal. Oke. Berarti itu alternatif dari Akliyah atau dari mana? Dari aku ya. Oh, dari Akliyah. Nah, ini lanjutkan Pak Agus. Iya. Monggo. Iya, sebetulnya kalau Akliyah itu bukan alternatif, Pak Di. Yang aktif ya? Iya, asli. Makanya yang tadi kan disebutkan dari awal bahwa katanya sehat tanpa obat. Jadi sehat itu kan disebut senang hatinya. Oh, sehat adalah Sehat. Iya, senang hatinya. Iya. Catat. Ya, senang hatinya itu sehat. Iya, iya. Kan gitu. Makanya orang sehat harus minum obat. Tapi bukan obat seperti itu, tapi obat itu obah hatinya. Obat. hatinya. obat Ya, hati. obat obah hatinya. Nah, jadi makanya dia akan mendapatkan sehat. Senang hatinya, otomatis hatinya akan obah kan Pak Di. Nah, Mbak Vita ini selama dari kecil tidak pernah obah hatinya. Oh. Jadi makanya di Akliyah tak ajak obah. Jadi bergerak dalam kebaikan katanya ya, kebaikan katanya. Banyak orang yang bilang katanya loh ya. Oh, iya, oke. Jarene. Iya, jarene kan gitu. Tapi ternyata ya nggak ikut juga. Ya, gitu. Jadi nggak tahu kok kebaikan kok pada nggak ikut, saya juga nggak tahu. Tapi setelah saya kasih tahu, udah Mbak, yang namanya mens panjang ini kan karena Mbak Vita kalau punya keinginan kan panjang terus. Jadi kalau bahasa yang kita anu kan kram ya. Kram rahimnya. Kalau saya bilang itu tegang. Ya, kram itu kan kekarepannya rampung kan gitu, nggak selesai. Jadi punya keinginan terus menerus. Nggak ada batasnya. Padahal di itu kulon progo ada batasnya. Ada jawabannya kulon Progo. ada batasnya. Iya, betul. Ada batasnya ya. Iya, ada batasnya. Batas kalau sana. Iya. Batas adalah batas. Iya. Nah, setelah ikut dengan Mbak Vita, udah harus senang hatinya, harus menghentikan kalau punya keinginan itu ya boleh, tapi ya jangan berlebihan. Keinginan ya 1, 2, 3 normal aja kan itu ya. Ini sampai berapa? 15. Melampaui batas. Melampaui batas. Jadi ya udah satu-satu aja. Ya setelah itu normal dengan sendirinya. Enggak yang dimaksud obah hatinya tadi loh, aku kan masih penasaran. Obah hatinya itu yang contoh gitu loh. Di podcast yang lalu pernah saya bilang bahwa hati ini kan hasil dari hati-hati ya. Dari tidak kalau kita tenang akan melahirkan hati-hati. Makanya kan begitu hati-hati, hatinya kan akan bergerak dengan normal juga, Pak Di. Obahnya itu normal. Obahnya itu normal. Makanya dengan senang hatinya itu tadi makanya sehat. Dengan gerakan hati yang normal, hati-hatinya yang normal aja, semua orang akan sehat kok. Oh iya. Ya selama ini kan geraknya hati itu kan nggak normal. Iya nggak. Jadi senangnya itu kan dibikin-bikin. Kalau begini senangnya itu kalau ini tercapai itu tercapai gitu. Ya tidak lah. Jadi banyak hal yang Allah sudah berikan kesenangan ya dinikmati. Seperti itu. Jadi kalau Mbak Vita ya saya bilang dulu sebelum punya suami nggak senang. Setelah punya suami harus senang hatinya dong ya. Itu dikaruniai anak senang hatinya. Ini nggak senang terus. Nah terus masuk di Akliyah ini ya harus senang hatinya. Seperti itu. Jadi begitu senang hatinya obah bergerak normal. Hati-hati.
Kan gitu ya. Iya. Hati-hati karena hasilnya tidak angan-angan, terus hasilnya hati-hati tadi itu, makanya berhenti sembuh. Apakah hati-hati itu bisa dikatakan takwa ya? Ya ada yang sebagian bilang takwa. Takwa. Tapi kan perlu kita harus tahu bahwa hati-hati itu sendiri kan hasil dari kita tidak berangan-angan. Oh, tidak berangan. Tidak berangan. Iya, jadi kita harus tenang. Tekan angan-angannya akan melahirkan atau membuahkan yang namanya hati-hati. Tekan angan-angan, Iya. tenang. Banyak banget kamusnya ya. Iya. Kalau itu tumak ninah itu sama enggak? Ya, Jeda. ini bahasa aja Jeda. kok. Oh, bahasa ya. Bahasa aja kalau tumak ninah itu kan bahasa kulon ya. Oh iya. Bahasa Ngarap, Arab ngarap, sana. ngarap, Jadi kan katanya tumak ninah. Kalau di sini tumpak kuda aja. Andong. Jadi harus rukun ya, harus step by step lah. Jadi kalau bahasa ini ya harus satu persatu. Itu kan namanya tumak ninah ya. Jadi harus satu-satu. Punya keinginan pun ya harus satu-satu. Ini dulu. Jangan ini belum udah ini. Ini belum sudah ini ya jangan. Seperti itu. Allah satu. Permintaan ya satu ya. Iya. Iya. Ini satu tapi terus. Enggak apa-apa. Iya, kalau warna satu merah, satu hijau, satu kuning. Nah, gitu. Satu tapi beranak. Banyak cabangnya. Buka cabang dia. Buka franchise. Mbak Vita, Nggih. ini jenengan sekarang sudah merasakan sehat. Nggih. Ya. Itu jenengan kerjakan itu atas saran Pak Haji Agus atau memang melaksanakan apa yang disarankan? Nah, dua-duanya Pak De. Heeh. Jadi ternyata hasilnya itu tidak saya saja yang sehat. Heeh. Anak-anak juga ikutan sehat, suami juga ikutan sehat, malah tambah Terutama gemuk. suami. Iya. Iya. Sehatnya nyetrum berarti. Iya, gitu. Simbiosis. Iya. Mutualisme. Iya, mutualisme. Sekarang untuk ke Aklia, jenengan harus bilang apa atau Ada yang mau ingin disampaikan. disampaikan gitu loh. Apa ya? Pengen nangis saya. Nangis aja tuh. Mohon kamera. Nangis Terima kasih sekali kebahagiaan toh, nangis kebahagiaan ya. buat Ya. AI, Iya. Bapak, keluarga. Ya. Boleh nangis aja. Gak apa-apa situ nangis ini tertawa itu tuh. Banyak hal gitu. Iya. Kebaikan yang saya dapat di AI buat saya pribadi dan keluarga. Gak apa-apa. Saya juga mau ikut nangis ya Pak Wawan. Aku gak keluar air matanya ini. Udah kering. Aku kan orang gelandangan aku. Matur nuwun sangat Iya. atas bimbingannya selama ini. Banyak hal yang ternyata sudah melampaui batas saya. Karena nggak kerasa ya tante ya katanya. Nggak sadar, nggak terasa kalau sudah melampaui batas. Jadi ya, sudah ketergantungan kalau sekarang. Enggak ada batas itu. Yang jelas nggak ada biayanya. Nggak biaya toh. Gratis tis ya toh. Itu oke tuh gale. Ini sakit tapi nggak mahal di AI. Sakit tapi nggak mahal. Iya nggak biaya kok nggak biaya mah kita dibiayai. Kalau ke dokter sekali 1 juta habis Mbak. Oh, buat kontrol Iya, obat. kontrol rutin untuk obatnya. Untuk lain-lainnya tuh sekitar 700, 1 juta, 1,5 juta sampai. Dan itu harus tiap bulan rutin tante. Iya, ketika itunya kambuh harus. Karena itu nanti kan diterapi hormon itu nggak cuma sebulan itu toh Mbak. Nanti bulan berikutnya juga diterapi Ini hormon. makasih minumnya untuk yang nangis dulu aja.
Mbak Vita ini nanti yang membuat nangis jangan sendiri loh, bukan saya yang menyuruh loh, bukan saya yang menyuruh, nangislah gitu. Ini Pak Pembina yang hitam ini. Nanti ada mantra-mantranya. Iya. Coba dulu. Teruskan. Sambil menangis nggak apa-apa. Jadi memang harus kita bersyukur itu kan, iya rasa bersyukur, terima kasih, monggo. Ucapkan aja biar nanti anggota akliyah yang lain, oh iya seperti ya gitu loh. Biar mantap di akliyah itu. Oh iya. Tujuanku apa? Kan nggak ada tujuan tuh ini. Kalau sudah sampai tujuan mesti jangan keluar dari udah tercapai lah kata. Ya. Melampaui batas lagi. Masuk lagi. Yuk teruskan aja. Ucapan aja gak apa-apa. Itu tadi banyak hal yang saya dapatkan di AI gitu. Saya, suami, anak-anak, bahkan bapak saya pun ikut dapat imbasnya gitu. Dari yang obat itu sampai ada berapa ya, 27 obat kemarin bilangnya. 27 obat itu 27. Podo karo ganjarane wong salat. Emang iya. 17. Iya toh. Berarti nggak usah minum obat, sholat aja. Kayak sholat berjamaah itu. Sekarang lepas semua itu obat. Dan alhamdulillah sehat sekali. Ini udah terjawab ya Pak Agus ya? Iya. Sehat tanpa obat. Karena kita ikut Iya. Iya toh? Iya. Terbukti. Nyata. Ya, iya tidak toh? dibayar. Testimoni asli. Bahkan anak-anak sakit juga saya sudah nggak sedia obat Pak. Panas, batuk, pilek, mau mimisan, mau apa ya sudah, nggak pakai obat sama sekali. Tapi sedianya ini suami Pak. sakit gimana? Diobati nggak? Dia ngobatin sendiri. Nggak sedia obat tapi sedia nomor telepon Pak Agus. Dan sekarang minta saran untuk kita semua Pak, bagaimana saran jenengan ke akliyah itu? Ya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa akliyah ini kan akal ilahiyah. Akalnya yang luas. Jadi selama ini kita itu merasa atau sudah tahu ada akal, tetapi sempit, tidak lebar, tidak luas. Nah di akliyah ini tak ajak untuk lebih luas, dan luas itu luas pokoknya. Tanpa batas. Ya. Makanya tak ajak untuk selama ini ayo toh kita itu berakal luas, jangan sempit. Kalau sempitnya itu ya kalau sakit minum obat itu sempit. Jadi sakit terus minum apa itu sempit. Tidak pernah dengan sakit ini karena saya harus melakukan ini ya seperti itu, tidak. Jadi dia lebih sempit, pokoknya kalau sakit ya harus diobati. Kan itu ya, jadi obati harus ke puskesmas, ke dokter, pengobatan yang lain enggak. Karena intinya bahwa sakit itu kan saya bilang sakit ini kan sarana bangkit. Sarana bangkit bahwa harus bangkit. Bangkit dari ketidaktahuan menjadi tahu. Ya. Bangkit dari tidak sadar menjadi sadar. Ya. Bangkit dari tadinya itu kita bingung terus menjadi tidak bingung. Kan itu sarana bangkit. Jadi kalau sudah sakit ya ayo bangkit. Karena dengan sakit itu kita harus mulai mengerti bahwa dengan kebangkitan kesadaran inilah membuat kita itu sehat. Intinya bahwa Allah tidak pernah menyakiti kita kok. Tidak pernah menelantarkan, tidak pernah mendolimi, tidak pernah apapun, tidak pernah yang susah-susah itu nggak pernah.
Ya, jadi yang penting kita sendiri yang harus bangkit kesadarannya bahwa selama ini kita telah diberikan banyak sekali nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu. Ya, di situ dari mulai di situ, oh ya ternyata banyak yang harus saya lakukan karena nikmat Allah ini sudah banyak sekali. Terus buat apa kalau nikmat sudah banyak, bahkan Allah memberi sebelum kita meminta? Meminta apa lagi? Orang diberi kok, diberi sebelum kita meminta. Sehat itu sudah diberi sebelum kita meminta sehat. Ya kita nggak ngerti, nah, kan gitu ya. Nah setelah di akliyah inilah tak ajak untuk mengerti, untuk bangkit bahwa kita itu telah diberi sebelum kita meminta. Itu kan banyak ya. Seperti halnya kita itu bisa hidup, itu sebelum kita minta hidup sudah dihidupkan. Dan itu ya, sebelum kita bisa problem dengan mata kita sudah diberikan untuk bisa melihat. Itu banyak sekali. Itu sebelum kita minta. Ya, sebelum kita minta sudah diberi. Nah ini yang menjadi problem setiap manusia, bahwa segala sesuatu itu harus minta baru diberi, kan gitu ya. Makanya kita berdoa. Seperti itu, jadi kita harus minta dulu. Kalau di akliyah enggak, ayo kita ajak jalani, lakoni aja. Udah itu aja. Jadi lakoni sudah sehat, itu otomatis. Selalu saya bilang bahwa otomatis. Jadi tubuh kita itu sudah diberikan obatnya, sudah diberikan penawarnya. Kenapa kita nggak bisa, tubuh kita nggak bisa menawarkan penyakit? Karena kita sering nawar, Pak De. Iya nggak? Beli apa-apa dikit-dikit nawar, ya kan? Ada hujan ditawar panas, ada panas ditawar hujan, apalagi ada macet ditawar jalan, gitu. Kalau udah jalan, kok nggak macet. Kau pengen mandek ya? Iya, seperti itu. Jadi ini makanya tubuh kita itu penawar sakitnya itu tidak berfungsi ya gara-gara kita sering menawar. Enggak, Pak Agus, ini tentang sakit sarana bangkit. Iya. Kenapa orang itu bisa sakit? Ya. Itu dikarenakan apa itu? Karena nggak bangkit, kurang bangkit kesadarannya. Kurang bangkit. Iya, belum bangkit. Kesadarannya belum bangkit. Terus apalagi kalau sudah diberi ya nggak bangkit juga, nggak pernah merasa, Pak De. Nah makanya dengan sakit terus merasa. Lihat orang-orang yang sakit itu kan, yang dikeluhkan yang disebut cuma satu kok, yang menciptakan terus kan. Tadi begitu sehat nggak pernah terucap. Iya. Lupa. Karena kalau orang udah sakit biasanya takut mati. Iya kan, makanya nyebut terus. Coba kalau sehat. Nggak takut sakit ya. Kalau sakit takut mati, kalau sehat nggak takut sakit, kan gitu ya. Tapi kalau mati nggak takut hidup juga. Karena nggak bisa hidup lagi habis mati, kecuali mati suri. Gak usah diminum dulu ini. Ya sebetulnya kalau bicara mati ini, mati itu tidak ada yang nggak enak, semua enak, Pak De. Ya. Makanya nggak bangkit lagi. Iya kan? Ya ini perbincangan dari orang tua ya. Sekarang dari anak muda, Mbak Sasa, mohon apa yang jenengan ketahui tentang ini, tentang kesehatan di akliyah ini gimana? Ini kan orang-orang tua tuh ini. Oh, semua tua ini anak muda bagaimana? Saya anak kecil. Ya, gimana gitu loh. Tadi aku lebih ke penasaran sih, Pak De. Kan tadi Tante Vita kan bilang, maksudnya awalnya kan Tante Vita nih yang sakit ya. Tapi itu kayak sehatnya itu bisa nyetrum ke keluarganya itu. Kalau dari Bapak gimana, Pak? Maksudnya kenapa bisa sehat ini nyetrum gitu loh sampai satu keluarga itu juga ikut sehat gitu. Bahkan tadi sampai bapaknya Tante Vita kan yang konsumsi 27 obat sehari terus langsung gak konsumsi lagi. Nah maksudnya itu kok kenapa bisa gitu? Oh ya, itu karena Mbak Vitanya kan selama ini diperhatikan gak terasa sih.
Oh. Begitu Mbak Vitanya sudah mulai sembuh, ya istrinya suaminya langsung sehat juga kan. Nggak kepikiran lagi. Bapaknya Mbak Vita lagi ya nggak kepikiran juga. Jadi ikut-ikutan sehat. Seperti itu. Jadi melihat kondisi anaknya, aku kok sehat ya. Ya kan nggak kepikiran lagi ya. Otomatis yang lain akan ikut sehat. Berarti ini menyentuh sadar, sini dar. Iya. Nanti ada energinya. Iya, Ada energinya. seperti itu. Makanya kalau Mbak Vitanya senang hatinya, semua juga akan senang. Iya kan? Jadi sehat, senang hatinya. Senang, sehat, hatinya tuh tadi. Iya, senang hatinya, sehat, senang hatinya. Berarti timbul senang. Yang Sekelilingnya. melihat sekelilingnya juga ya tumbuh seneng gitu. Sehat kabeh ya. Gitu loh. Seneng kan ya, lihat yang lain semua sehat kan seneng kan? Iya, otomatis kok sehat. Iya. Otomatis. Dulu Seneng sering hati. mengeluh, sekarang enggak toh? Iya, jadi Gitu. sekelilingnya juga. Suaminya juga, waduh, istriku. Bapaknya juga anakku. Gitu tuh. Anaknya juga mamaku. Mama Vita. Bener. Iya tuh itu. Iya sih, bener. Ini pengetahuan baru loh Pak. Maksudnya kan kalau misalkan anak-anak apalagi kan generasiku ya tadi mungkin Bapak udah bilang pemikirannya tuh sempit dalam arti ketika misal sakit ya udah langsung minum obat kayak gitu, nggak mikir kayak oh kenapa ya sakit ini tuh terjadi kayak gitu. Yang ada kan mumpet Siti ambil Panadol kayak gitu kan. Nah itu kan jadi hal yang baru juga nih buat kayak anak-anak seumuranku juga gitu kan, karena ya itu rata-rata sakit dikit ayo minum obat ini kayak gitu. Padahal di akliah lain. Betul. Obat adalah obah atine. Bukan suatu itu serbuk atau materi yang dimakan ya. Betul. Ya. Apakah materi itu bisa menyembuhkan? Ya selama ini ada pemahaman ya bahwa materi yang akan menyembuhkan, tapi nggak bisa. Karena bagaimanapun yang menyembuhkan ini kan bukan materi, tetapi energi. Kan gitu ya. Nah bagaimanapun yang selama ini kita pahami sebagai materi ini justru akan merusak diri kita. Karena kalau umpamanya contoh ya kita sudah minum obat bertahun-tahun, tetap akan berdampak dengan sistem yang lainnya kan, organ-organ yang lainnya. Efek sampingnya itu pasti ada. Di tempat saya itu ada untuk mengobati itu buat jampi-jampi. Wah itu masuk akal enggak? Ya masuk aja kalau dimasuk. Akalnya loh. Maksudnya air putih didoain gitu ya. Itu loh. Iya, Itu kan sebagai obat juga katanya gitu loh. Ini katanya aja cari lagi tuh. Ya sebetulnya katanya itu tadi lagi ya, bahwa akhirnya kan masuknya akal-akalan kan gitu ya. Karena kan di akliah ini tak ajak untuk kalau sudah kamu itu akan bisa mengobati dirimu sendiri dengan apa? Dengan kamu itu berakliah. Akalmu yang luas, jangan sempit. Kalau saya gitu. Contoh, mamanya kalau akalnya sempit tuh, selama ini kan anak itu kalau jajan banyak jajan bodoh. Katanya kan gitu ya. Di akliah enggak. Justru kalau banyak jajan itu malah banyak pahalanya. Iya kan? Nyenengin orang lain. Untung ke orang lain. Kan gitu ya. Ya bakulnya kalau kita beli makanan itu hanya 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, 4, 5 tempat aja. Iya kan? Setiap hari. Kan luas ya Pak D. Iya. Yang sempit Bapak Ibu. Karena Bapak Ibunya punya angan-angan anaknya harus hemat. Ya kan, nggak boleh boros. Hemat pangkal kaya. Yang hemat itu nggak kaya-kaya, tapi lebih cetil. Aku nggak bilang sih. Aku yang bilang aku dulu ya. Kan pengalaman aku. Tak hemat-hemat cetil tenan aku. Bahasa Mandarinnya pukil. Itu. Berarti intinya hemat bukan pangkal kaya ya Pak ya? Enggak. Hemat bukan pangkal kaya. Hemat itu bukan pangkal kaya. Kalau kamu nggak hemat-hemat juga tetap kaya. Iya nggak?
kita itu semua sudah diberi sesuatu oleh Allah sehingga kita tidak pernah atau tidak perlu kita tuh berhemat-hemat. Iya kan? Nah sekarang kalau mau beli makanan, kalau kita nggak selera ya nggak beli kan? Iya nggak beli ya. Ya seperti itu aja. Jadi jangan pada selera ya nggak. Udah selera kita uangnya diirit-irit kan ada yang jadi nggak makan. Setelah masuk rumah sakit malah suruh ditawarin yang enak-enak. Itu namanya pelecehan. Benar sih. Iya ya, kalau orang sakit tuh malah nggak hemat loh, malah lebih ngeluarin duitnya tuh makan. Yang penting sembuh, yang penting sembuh. Kok sehat mahal harganya? Sehat yo nggak nggak mahal yo. Sakit itu mahal. Iya benar. Iya toh. Kita di rumah aja sakit kan nggak apa-apa toh, harus ke rumah sakit ya gini. Itu yang efeknya kalau tidak sadar kan situ Pak De. Orang sakit kok ke rumah sakit. Nah, iya. Itu masih aja. Iya, itu udah nggak sadar itu kan itu ya. Makanya tambah sakit. Sakit raganya, sakit dompetnya. Makanya kalau kita perhatikan orang yang di rumah sakit itu kan yang dilihat kan tensinya Pak De. Begitu lihat tagihannya tensinya tinggi. Iya itu. Yang hipertensinya. Jadi kalau sering saya bilang sama teman-teman yang di AI khususnya dan pada umumnya sebetulnya tidak perlu ada yang harus kita takutkan dengan sakit itu. Karena sakit sekali lagi sarana bangkit. Bangkitlah kesadarannya. Bangkitlah bahwa kita hidup tuh ada yang mengayomi, ada yang memberi. Nggak usah pusing-pusing, kan gitu ya. Kita akan sehat kok. Pusing dadak dobat ya berarti kan kita nggak sehat toh. Kalau nggak sakit nggak nyebut loh, tapi kadang ya kan kalau baru sakit kepala itu ya Allah kayak gitu. Coba kalau nggak sakit kepala ya Allah. Itu namanya sakit kan sarana bangkit kan gitu ya. Langsung sadar ya Allah. Ya coba itu terus. Kita alhamdulillah ya sudah menjadi anggota Akliyah. Iya. Maka dari itu kita itu Akliyah itu gimana? Ikutilah apa yang ada di Akliyah itu kita dialurkan ke ini, ikuti aja. Iya. Kalau Pak Pembina saya itu prinsip saya Pak Pembina itu guru. Tak gugu dan tak tiru. Tapi tak gugunya ya masih ya ini toh. Ditirunya sampai mana? Ditirunya belum. Belum. Berarti masih digugu ya rendet, ditiru apa meneh ya, gitu. Itu. Digugu rong iso akale, ya. Ditiru belum bisa. Ya. Kita nyoh ya. Secara lus ya. Aku tak lus yo. Hadir. Ngelas badok dulu. Ngelas dompet. Itu. Padahal saya tetap konteks saya itu Pak Agus Sumardoso itu guru saya. Gitu. Saya kepingin gugu dan meniru saya lah itu. Jatah yang lain monggo. Gitu. Berarti kita yang masuk di Akliyah ini termasuk orang yang beruntung. Ya kita pilihan. Iya, betul. Dipilih. Betul. Pilih Oleh yang Maha Kuasa, betul. yang Maha memilih. Betul. Gitu toh. Iya. Jadi yang belum masuk ya belum dipilih. betul. Tapi yang apalagi yang masuk keluar. Iya. Kalau itu hotel check out ya itu toh. Check out check in, check out keluar terus, check out keluar terus. Check out check in, Check out sama sininya itu loh. check out itu. Betul. Ya gitu loh. Lah ya itu berarti yang check out check in ujungnya cekot. Iya. Benar. Check out. Waduh, Nah gitu toh. Iya. Apa dadak aku tuh mbok usah kita masuk apa di situ ada itu ini ayo kita ikuti aja lakoni ya, gitu aja penak toh. Betul. Kan kalau hitungan itu kan urut ya Pak D 1 2 3 4 5. Berarti kan juga harus kayak 1 2 3. Iya itu. Rukunnya. Imogiri itu loh. Iya, Imogiri itu ada undang-undang atau ini. Oh iya. Kita berhenti ada sininya atau ini udah lagi. Sampai puncak. Betul. Nggak terasa. Iya. Tapi kalau udah gitu
waduh duwe kok ngono ya toh. Tapi kalau kita lakoni step by step nggak bisa kita melompat itu wes ya, bedah mestae ya. Bedah mestae. Itu apa Pak De? Malu. Oh, malu. Mestae itu kan di bawah sini toh. Kalau bedah mestae kan kelihatan malunya. Bedah mestae itu ya kita lewat aja step by step, jangan terlalu wah aku kepengen yang arwah kita nggak bisa. Harus runut. Betul. Lakoni aja ini gitu tuh. Kayak anak bayi aja kan harus ngerangkak dulu, baru baru jalan. Ya jadi kalau pengalaman Mbak Vita ini yang saya sampaikan ke Mbak Vita, pokoknya lakonin aja. Dan Mbak Vita dan suaminya, keluarganya nggak pernah kapan nanya ya kapan sembuhnya, ya nggak pernah nanya. Udah lakoni, ternyata cepet kok. Dia nggak tahu kalau sudah sembuh. Malah nggak sadar kalau sembuh. Malah nggak sadar. Pas sadar sebenarnya sembuh ya. Iya. Sebelum sembuh itu sadar. Tapi waktu sembuh juga nggak sadar loh. Nggak sadar kalau sembuh gitu. Ke bawah nggak sadar. Iya, ke bawah nggak sadar. Berarti kalau untuk siklus haid sekarang udah mulai lancar ya Tante, maksudnya sebulan sekali gitu. Enggak yang kayak orang pendarahan itu sudah enggak. Karena perempuan itu rentan anemia Mbak nih. Karena menstruasi itu kan. Nah, makanya tiap bulan itu dokter menganjurkan kan harus minum obat tablet tambah darah untuk mencegah anemia gitu. Makanya kalau Tante Vita sakit tadi itu kan yang haid terus menerus, ya wajar kalau anemia kan stok darahnya jadi berkurang. Iya, ya kalau perempuan memang anemia. Kalau Pak De aneh wahono. Iya. Aneh sama ente. Aneh sama ente. Gue lo. Jaringan gula. Oke. Adakah perlu yang disampaikan lagi Mbak Vita? Buat teman-teman AI, iya. Ayo semangat untuk melakukan apa yang sudah diajarkan Bapak Pembina, apa yang sudah dibimbingkan. Jangan, pokoknya pantang kendor gitu, semangat terus. Jangan keluar masuk. Jadi kayak jangan sampai kayak benek. Kayaknya masuk tapi keluar. Sosok kayak Malah pedot nanti ya benek itu kan. Ya. Sip. Jadi kita menyemangati anggota kita, teman-teman kita yang di Agria ya. Supaya selalu semangat ya. Selalu semangat. Apa yang di Agliyah diajarkan, dibimbingkan oleh Bapak Pembina, mari kita jalani, kita lakoni. Memang Pak Pembina berulang kali mengatakan, ojo nyepelekke barang sepele. Waktu yang kan itu, waktu itu harus kita teladani bagaimana kita alurnya ke Agliyah itu. Dengan bersih-bersih masjid sama dengan masjid itu tempat ya. Nah, dan membersihkan tempat ya membersihkan diri pribadi tadi. Sirkulasi. Iya. Jadi selama ini orang yang tidak pernah sampai ke sana Pak De, bahwa dengan kita membersihkan masjid ini maka tubuh kita akan bersih. Itu tidak sampai ke sana. Karena selalu banyak yang tanya ke saya kok bisa. Ya jangan tanya saya, karena saya juga nggak ngerti kok bisa kan gitu ya. Tapi buktinya bisa. Makanya kalau saya hidup tidak ada sesuatu yang kebetulan atau mungkin, tetapi pasti. Iya. Pasti aja. Begitu kamu bersihkan masjid, pasti bersih. Pasti. Iya kan? Buktinya ya teh bersih. Bakwan bersih. Kan bersih ya. Alhamdulillah. Bersih di lingkungan masjid. Ya apa itu? Pasti Bersih masjidnya, bersih makanan. Iya. Kan ditaruhnya makanan itu di lingkungan masjid juga tuh. Iya. Di lingkungan masjid.
Tapi itu makanannya kan ini Pak De, maksud dari kita juga, ya kan? Itu yang harus jadi catatan. Karena kan kita nggak ini ora dibayar lan ora bayaran. Kita bukan profesional ya toh. Lah iya. Itu. Jadi yo itu paling seneng ya di situ itu. Di bagian mananya Pak De? Yo, ketemu di sana itu kan gini gojek gini tahu-tahu rambung sendiri iya, betul. Tahu-tahu kenyang. Makanya obatin tadi kan. Obatin ya itu kan. Obatin ya kuwi. Soalnya nanti kalau sampai rumah nggak obah lagi maksudnya obatnya. Itu kadang kan banyak yang kayak gitu kan. Jadi obatnya waktu BBM. Jadi obatnya tuh itu. Iya. Ya, menarik ya. Menarik. Memang sangat menarik. Jadi ini. bagi teman-teman AI yang sudah bergabung di Aglia Indonesia, ayo. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Semua itu sudah pasti. Dan bahkan kita sudah diberi sebelum kita meminta. Seperti itu? Iya. Yeah. Demikian bincang-bincang pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Tetap di pojok AI, bicara akal yang tidak akal-akalan. Salam syukur, salam bahagia.